Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Astriani SM dari kelas MA19B6. Di video ini adalah tugas ketiga praktikum statistik. Materi yang akan disampaikan adalah tipe macam data. Yang pertama ada data nominal, yang kedua data ordinal, yang ketiga data interval, dan yang keempat data rasio. Selanjutnya ada perbedaan statistik, parametrik, dan statistik non-parametrik. Pengertian skala pengukuran. Skala pengukuran adalah sebuah acuan yang digunakan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam satuan alat ukur. Skala nominal. Skala nominal merupakan skala pengukuran paling sederhana atau tingkatnya paling rendah di dalam suatu penelitian. Digunakan untuk mengelompokkan objek baik individu ataupun kelompok ke dalam kategori tertentu. Skala ini biasanya menggunakan label, simbol, lambang, atau nama pada sebuah kategori sehingga akan mempermudah pengelompokan data menurut kategorinya. Pada skala nominal, angka yang diberikan kepada objek hanya memiliki arti sebagai label atau pembeda saja, dan bukan untuk menunjukkan adanya tingkatan. Berikut ini ciri-ciri dari skala nominal. Yang pertama, kategori data bersifat mutually eksklusif, atau setiap objek hanya memiliki satu kategori saja. Yang kedua, kategori data tidak memiliki aturan yang logis, atau bisa sembarang. Contoh skala nominal. Pada variabel jenis kelamin. Jenis kelamin akan dibedakan menjadi laki-laki dan perempuan. Hasil pengukuran tidak memiliki tingkatan tertentu. Biasanya diberi simbol angka sebagai pembeda, seperti laki-laki 1, perempuan 2. Lalu pada variabel domisili, contoh Bandung, Jakarta, Surabaya, Bogor, dan lain-lain. Hal ini hanya untuk pembeda saja, tidak menunjukkan tingkatan tertentu. Pada variabel agama ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik. Ini hanya bersifat membedakan saja. Selanjutnya ada skala ordinal. Skala ordinal merupakan skala pengukuran yang sudah menyatakan peringkat antar tingkatan. Jarak atau interval antar tingkatan juga tidak harus sama. Skala ordinal ini memiliki tingkatan yang lebih tinggi daripada skala nominal, karena skala ini tidak hanya menunjukkan kategori saja, tetapi juga menunjukkan peringkat. Di dalam skala ordinal, objek atau kategorinya disusun berdasarkan urutan tingkatannya, dari tingkat terendah ke tingkat tertinggi atau sebaliknya. Berikut ini ciri-ciri dari skala ordinal. Yang pertama, kategori data saling memisah. Yang kedua, kategori data ditentukan berdasarkan jumlah karakteristik khusus yang dimilikinya. Yang ketiga, kategori data dapat disusun sesuai dengan besarnya karakteristik yang dimiliki. Contoh skala ordinal. Variabel sikap seseorang terhadap suatu pernyataan. Sikap tersebut berupa sangat setuju, setuju, biasa saja, tidak setuju, sangat tidak setuju. Variabel ini menunjukkan kategori dan memiliki tingkatan. Kategori tersebut bisa disimbolkan dengan angka. Misal, angka 5 untuk sangat setuju, angka 4 untuk setuju, angka 3 untuk biasa saja, angka 2 untuk tidak setuju, dan angka 1 untuk sangat tidak setuju. Yang kedua, variabel nilai huruf mutu pada perkuliahan, yaitu nilai A, B, C, D, dan E. Pada nilai ini menunjukkan tingkatan bahwa nilai A lebih besar dari B, dan seterusnya. Yang ketiga ada skala interval. Skala interval merupakan skala pengukuran yang bisa digunakan untuk menyatakan peringkat untuk antar tingkatan. Jarak atau interval antar tingkatan pun sudah jelas, hanya saja tidak memiliki nilai 0 mutlak. Skala interval ini bisa dikatakan berada di atas skala ordinal dan nominal. Besar interval atau jarak satu data dengan data yang lainnya memiliki bobot nilai yang sama. Besar interval ini bisa saja ditambah atau dikurang. Data berskala interval adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran, di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui. Berikut ini ciri-ciri dari skala interval. Yang pertama, kategori data memiliki sifat saling memisah. Yang kedua, kategori data memiliki aturan yang logis. Yang ketiga, kategori data ditentukan skalanya berdasarkan jumlah karakteristik khusus yang dimilikinya.
Yang keempat, perbedaan karakteristik yang sama tergambar dalam perbedaan yang sama dalam jumlah yang dikenakan pada kategori. Yang kelima, angka 0 hanya menggambarkan satu titik dalam skala atau tidak memiliki nilai 0 absolut. Contoh skala interval. Yang paling umum pada skala interval adalah suhu. Misalnya, suatu ruangan memiliki suhu 0 Celcius. Ini bukan berarti bahwa ruangan tersebut tidak ada suhunya. Angka 0 Celcius di sini merupakan suhu. Hal ini dikarenakan pada skala interval 0 bukanlah nilai yang mutlak. Lalu contoh yang kedua, data yang menunjukkan jam 00. Bukan berarti waktunya kosong atau tidak ada nilainya. Karena jam 00 sendiri masih menunjukkan waktu di mana jam 00 sama dengan jam 12 malam. Yang keempat, skala rasio. Skala rasio adalah skala pengukuran yang ditunjukkan pada hasil pengukuran yang bisa dibedakan, diurutkan, memiliki jarak tertentu, dan bisa dibandingkan. Skala rasio merupakan tingkatan skala paling tinggi dan paling lengkap dibanding skala-skala lainnya. Jarak atau interval antar tingkatan sudah jelas dan memiliki nilai 0 yang mutlak. Nilai 0 mutlak berarti benar-benar menyatakan tidak ada. Contoh skala rasio. Ukuran tinggi badan Agung adalah 190 cm, sedangkan tinggi badan Fatinson adalah 95 cm. Pada situasi ini dapat dikatakan bahwa jarak tinggi badan Fatinson dengan Agung adalah 95 cm. Bisa juga dikatakan bahwa tinggi badan Agung 2 kali tinggi badan Fatinson. Lalu contoh yang kedua, nilai ujian matematik Tono adalah 50, sedangkan nilai Tony adalah 100. Ukuran rasionya dapat dinyatakan bahwa nilai Tony adalah 2 kali lipat dari Tono. Demikianlah penjelasan mengenai skala pengukuran dalam sebuah penelitian. Pada dasarnya, skala pengukuran ini dibuat untuk memudahkan peneliti dalam menentukan alat analisis apa yang sesuai dengan data dan permasalahan yang ada. Selanjutnya ada statistik parametrik. Statistik parametrik yaitu ilmu statistik yang mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi data, yaitu apakah data penyebar secara normal atau tidak. Statistik parametrik digunakan untuk menguji hipotesis dan variabel yang terukur. Dengan kata lain, data yang akan dianalisis menggunakan statistik parametrik harus memenuhi asumsi normalitas. Pada umumnya, jika data tidak menyebar normal, maka data seharusnya dikerjakan dengan metode statistik non-parametrik, atau setidak-tidaknya dilakukan transformasi terlebih dahulu agar data mengikuti sebaran normal, sehingga bisa dikerjakan dengan statistik parametrik. Contoh, berapa menit rata-rata waktu layanan pelanggan di restoran cepat saji X? Variabel waktu layanan pelanggan dapat diukur dalam menit. Lalu statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik yaitu statistik bebas sebaran atau tidak mensyaratkan bentuk sebaran parameter populasi baik normal atau tidak. Selain itu, statistik non-parametrik biasanya menggunakan skala pengukuran sosial, yakni nominal dan ordinal yang umumnya bisa berdistribusi normal. Misalnya, berapa besaran kepuasan pelanggan terhadap pelayanan restoran cepat saji X? Variabel kepuasan tidak memiliki standar pasti. Berikut adalah perbedaan statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Yang pertama, statistik parametrik memerlukan asumsi distribusi dari data yang digunakan. Biasanya distribusi data yang diperlukan adalah distribusi normal. Sedangkan data statistik non-parametrik tidak memerlukan asumsi distribusi, sehingga sebaran data bebas. Yang kedua, statistik parametrik memerlukan jenis data bersifat metrik atau kuantitatif. Bisa dikatakan juga bahwa data yang digunakan hanya data dalam bentuk data interval atau rasio. Sedangkan statistik non-parametrik memerlukan data metrik atau kuantitatif dan non-metrik, kualitatif. Atau bisa dikatakan bahwa data yang digunakan bisa dalam bentuk data nominal, ordinal, interval, atau rasio. Yang ketiga, untuk statistik parametrik, biasanya jumlah data yang digunakan lebih atau sama dengan 30.
atau data berukuran besar, sebab data yang lebih atau sama dengan 30 diasumsikan mengikuti teorema limit pusat atau central limit theorem. Sedangkan statistik non-parametrik, biasanya jumlah data yang digunakan kurang dari 30. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.